1 triliun, 1 nolnya 12. Jadi kalau 1 triliun diperupakan ratusan ribu, ini ada 10 juta lembar. Ya, kalau ini anggap panjangnya 15 cm Bapak, kita jejer ini, 1 triliun itu panjangnya dengan ratusan ribu ini 1.500 km. Oh, bahan yang Bapak sampaikan ke kami ini kesannya hanya formalitas begitu Pak ya, sama sekali tidak memberikan informasi yang kita harapkan, apalagi kalau ada yang kita kaitkan dengan kasus yang sedang meledak dan viral itu, yaitu kasus korupsi lah yang menyebabkan kerusakan lingkungan saja. Itu dari kerusakan lingkungan ya, menurut ahlinya nilainya 271 triliun. Ini kan kayaknya belum bicara tentang berapa sesungguhnya timahnya gitu ya, yang seharusnya masuk ke kas negara ya selama ini kalau nggak salah 7 tahun Pak ya. Sementara saya baca laporan Bapak ini kinerjanya pendapatan aja 3 tahun terakhir cuma berapa ini, 14, 12, 2023 malah menurun begitu drastis. Jangan-jangan 7 tahun mungkin cuma 60 triliun pendapatan nih Pak ya. Apalagi ini terakhir 2023 rugi 450 miliar. Jadi memang kita ini butuh gambaran Pak, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Herman. Posisi BUMN PT Timah itu di mana? Penambang-penambang liar itu di mana? Jangan sampai BUMN ini ada di ketiaknya penambang liar gitu. Gambarannya sangat sedikit, 271 triliun itu baru kerusakan lingkungan sekali lagi. Berapa materi yang sesungguhnya timah yang dikeruk yang tidak masuk, yang seharusnya masuk ke kas negara itu berapa? 271 triliun, saya pengen kasih gambaran ke Bapak, walaupun saya yakin Bapak mungkin sudah banyak tahu. Uang terbesar, pecahan kita terbesar Pak, 100.000 rupiah ini, 1 nolnya 5. 1 triliun, 1 nolnya 12. Jadi kalau 1 triliun diperupakan ratusan ribu, ini ada 10 juta lembar. Ya, kalau ini anggap panjangnya 15 cm Bapak, kita jejer ini, 1 triliun itu panjangnya dengan ratusan ribu ini 1.500 km. Saya tinggal di Surabaya Pak. Di sana ada perbatasan kota Surabaya dengan kota Sidoarjo, ada namanya Bundaran Waru. Kemudian di Jakarta ada Monas yang menjulang tinggi itu. Dari Bundaran Waru ya sampai Monas itu panjangnya lewat tol 750 km. 1 triliun itu kalau seratusan ribu itu disambung dari Bundaran Waru sampai Monas, balik lagi sampai Bundaran Waru Pak. Itu baru 1 triliun. Ini 271 triliun, itu baru kerusakan lingkungannya saja. Maka saya saya mudah mencerna apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD itu, yang beliau menyitir dari statementnya Abraham Samad, mantan ketua KPK itu. Andai tambang-tambang kita ini dikelola sesuai dengan konstitusi, pasal 33, ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka setiap kepala rakyat Indonesia nggak usah kerja dapat 20 juta per bulan. Begitu besar Pak tanggung jawab Bapak ini, ya, untuk mengelola tambang kita ini, ya, untuk menerapkan GCG dalam arti yang sesungguhnya, ya, bukan sekedar sebagai slogan gitu ya. Oleh karena itu Bapak mesti tahu Bapak posisinya di mana. Kalau Pak Dhani tadi bilang sedang menjabat Dirut baru belum 1 tahun, Bapak kan juga punya jajaran, pasti juga ada orang-orang lama, ya. Karena kalau kita membaca dari kasus yang terjadi itu, yang korupsi itu gerombolan Pak, dan sebagian juga dari unsur manajemen timah itu sendiri. Jadi nggak mungkin nggak tahu, dan Bapak memang harus tahu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Herman tadi, ya. Ini lingkungannya di mana, areanya kita mana, wilayah kita tuh mana, siapa saja, jangan sampai ada pembiaran atau jangan sampai malah fasilitas BUMN dimanfaatkan oleh mereka, gitu. Jadi manajemen harus jelas mengambil posisinya, ya, bukan tidak tahu atau bukan tidak mau tahu atau malah
ya yang jelas tidak boleh terjadi. Ya, jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan kegiatan yang merugikan negara. Jadi saya fokus di itu aja Pak. Ya, intinya bagaimana ya manajemen ini memperbaiki ya bisnis perusahaan ini dengan sebaik-baiknya dengan menerapkan GCG. Ya, rasanya mules Pak kalau baca ininya Bapak ini. Ya, bahan yang disampaikan Bapak ini dengan membandingkan kasus yang terjadi itu baru satu kasus, saya yakin masih banyak juga kasus-kasus yang lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.